Hari Raya Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan Lebaran adalah momen di mana untuk saling memaafkan dan berkumpul bersama keluarga untuk menikmati hidangan opor dan ketupat Lebaran. Namun, di samping itu semua ada tradisi-tradisi yang masih menjadi tanda tanya besar. Apa saja tradisi-tradisi yang biasa dilakukan pada saat momen Lebaran? Ya, kembali lagi bersama saya Bunda Ita, masih tetap di channel The Ambyar, bicara dengan hati. Hari ini Bunda di momen Lebaran kali ini sudah kedatangan dua bintang tamu narasumber nih, yang mungkin sudah tidak asing lagi pada saat Ramadan kemarin menemani kalian berbuka puasa. Di sini ada Pak Idris sebelah kiri Bunda dan Pak Ahmad atau Kang Ahmad nih. Bebas. Pak Idris dan Pak Ahmad, dua narasumber yang sudah datang pada saat Lebaran. Mereka menyempatkan diri untuk hadir di studio The Ambyar. Gimana Pak Idris, Pak Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jos Tetap semangat. Kalau Pak Idris jos mantul, Pak Ahmad Tetap semangat. Istimewa ya. Lebarannya puasa kemarin full Pak? 30 hari? Alhamdulillah, jos banget pokoknya. Jos banget walaupun kultum Pak ya. Oh iya. Tetap menyempatkan diri Pak ya, kultum. Harus itu. Nah sekarang Lebaran juga tetap menyempatkan diri untuk diambil Pak. Terima kasih loh bapak-bapak semua di sini. Sama-sama. Nah Pak, berbicara dengan momen-momen tradisi yang ada di Idul Fitri nih, Pak Ahmad sama Pak Idris. Kan banyak nih tradisi-tradisi yang mungkin masih dilakukan sama masyarakat pada umumnya. Dan kita sendiri sebagai yang melakukan kadang suka lupa bagaimana nih hukumnya. Mungkin dalam kacamata agama atau mungkin masyarakat umum pada umumnya gimana. Yang pertama nih Pak, tukar menukar uang. Pak Ahmad sendiri melakukan nggak sih Pak setiap Lebaran itu biasanya tukar menukar uang dari yang lama menjadi yang baru, terus abis itu dibagikan kepada anak-anak kecil pada saat hari H Lebarannya. Karena Bunda juga melakukannya Pak, nuker dulu baru nanti besoknya dibagikan. Bapak kayak gitu juga Pak? Ya, tradisi di masyarakat ya seperti itu sama. Saya pribadi juga sama seperti itu. Yaitu menukarkan uang yang pecahan 5.000 supaya yang baru-baru semua di Bank Indonesia. Langsung ke banknya atau melalui calo Pak? Biasanya ada calo. Oh, langsung ke Bank Indonesianya. Kalau Bank Indonesia itu tidak ada penambahan. Tidak ada adminnya ya? Nggak ada adminnya ya. Jadi Bapak nuker berapa langsung dapatnya segitu? Nuker 500 ya 500 lagi. Saya tidak nambah lagi, misalkan 550 tidak. Waktu ngasih uang ini kali uang apa, rokok atau apa gitu enggak Pak? Enggak. Terus segitu? Tetap. Terus dibagikan pada saat? Lebaran biasa. Ke anak-anak kecil, Bapak lakukan juga? Iya. Ngasih amplop ini. Itu Ampau namanya, bukan THR Pak ya? Kalau THR kan mereka nggak kerja Pak ya? Enggak. Kenapa THR? Nah itu berarti Bapak sama saya juga melakukan Pak ya? Ya, tradisi-tradisi yang baik itu tradisi yang baik. Kenapa baik Pak? Baik karena kita menggembirakan anak-anak di hari yang Fitri. Nah itu dari kita Pak ya, masyarakat pada umum kita melakukan dan kita melaksanakan juga yang menukar uang. Nah menurut Pak Idris, dari kacamata mungkin yang Bapak ketahui nih, gimana tuh Pak? Jadi yang namanya tukar menukar itu boleh. Ada dua hukum di sini. Yang pertama mubah atau boleh. Yang kedua haram. Ada mubah dan haram. Ada mubah dan haram. Mubah itu boleh ya. Jadi kita boleh menukar khususnya di bank. Mau Bank Indonesia, mau bank mana saja boleh. Itu tanpa administrasi atau tanpa pengurangan. Itu sah-sah saja boleh. Yang tadi Pak Ahmad lakukannya. Betul itu sekali. Mubah ya, Pak, itu mubah boleh sekali. Boleh saya boleh. Pak Ahmad boleh. Haramnya kenapa? Sekarang saya berbicara tentang haram, yaitu menukar dengan cara ada pengurangan atau ada penambahan nilai rupiah terhadap yang memiliki uang baru. Jadi contoh, saya menukar 500.000 tapi saya harus bayarnya 520.000 atau 500.000 mendapatkan uang barunya 480.000. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu termasuk riba. Ya? Walaupun admin misalkannya. Tidak ada kata admin atau uang lelah
Iya, karena uang ini adalah Rokok ya. rokok biasanya. uang rokok atau uang bensin ya, tidak ada. Ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk riba. Maka dari itu hati-hati semua pemirsa ya. Barangkali masih ada yang mau menukar atau mencari uang baru. Sudah tidak ada Pak, kan sekarang udah lebarannya. Ya barangkali masih Tahun ada. depannya, ya. Kan lebaran kan Terus-terusan. sehari penuh atau masih ada besok atau Iya. lusa. Nggak apa-apa. Bagi-bagi uang sih kapanpun saja kan boleh ya. Nah, Jangan hanya lebaran saja. Nah itu Pak, bagi-bagi Nah, uang pada saat momen lebaran gimana tuh Pak hukum? kalau menurut saya ya, karena saya juga dinasehatin sama orang tua saya, yang namanya bagi-bagi itu ya, itu lebih utama di bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda, dan bulan yang paling mulia itu ya bulan Ramadan. Ya, maka dari itu bagi siapa saja nanti tahun depan nih ya, kalau mau bagi-bagi di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Lebaran ini ya, Lebaran pada hari ini ya, itu sudah masuk tanggal 1 Syawal, berarti bukan bulan Ramadan. Jadi pahalanya biasa-biasa saja. Yang contoh kita sodako atau bagi-bagi THR atau angpau itu 50.000, pahalanya ya 50.000. Tapi kalau di bulan puasa itu bukan 50.000 lagi, berlipat-lipat ganda, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk tahun depan nih ya, untuk semuanya kalau bisa untuk bagi-baginya, sodakohnya, THR dan angpaunya di bulan Ramadan saja. Insya Allah lebih luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus 2 kali Pak ya, Ramadan lebarannya juga iya. Betul, Pak, ya. saya juga Lebih siap baik. menerima untuk yang pertama dan kedua Nah, kali. jadi lebih baik kayak gitu. Jadi Ramadannya ya, lebarannya iya. ngasih juga kan. Luar biasa, Karena mungkin betul beda sekali. momen Pak. Kalau lebaran kan semuanya kumpul Pak ya. Jadi kan nah keluarga kumpul mungkin sudah tradisi ya seperti itu, tukar menukar, dikasih, kita juga ngasih Pak ya. Walaupun ada yang bilang jangan dibiasakan anak kita untuk minta-minta seperti itu. Betul ya, Tapi jangan kalau kita minta. diminta ya, kalau Kalau dikasih dikasih jangan sampai Diterima. "Mana uangnya?" Terima. gitu. Jadi Jangan. kalau kita itu tidak boleh meminta-minta ya. Tapi kalau kita dikasih, kita wajib menerima, karena menerima pemberian orang lain itu kebaikan juga untuk kita semua. Maka dari itu jangan malu untuk menerima kalau dikasih seperti itu ya. Nah itu ya tadi tukar menukar uang itu hukumnya ada 2, ada mubah, ada haram. Haram, Ya, ya. tergantung kitanya. Yang Pak Ahmad lakukan itu mubah, diperbolehkan. Boleh, ya. Nah kalau ada yang selama ini ada yang pakai admin, nah itu haram. Harus tahun depannya lagi diganti lagi ininya, jangan sampai ada kelebihan. Ya itu. Nah yang ini nih Pak, yang biasa ada yang namanya ziarah kubur. Ya, ziarah itu biasanya dilakukan ada yang sebelum Ramadan, ada yang pas Lebaran. Pak Ahmad sendiri yang mana nih Pak? Tim yang mana? Yang sebelum Ramadan apa pas Lebarannya? kalau saya dua-duanya pun. Oh dua-dua, berarti 2 kali Bapak. Jadi bukan 2 kali, kebiasaan di daerah saya itu biasanya hari Jumat atau sore Jumatnya. Itu sering orang-orang itu orang kampung itu ziarah kubur. Apalagi kalau Jumat Kliwon. Oh Jumat Kliwon ya. Itu tradisi ya, tradisi di kampung saya. Apalagi ini nih setelah Ramadan, itu biasanya 1 Syawal itu satu keluarga kan kumpul semua. Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Pakistan, dari luar negeri semua datang semua. Oh, Ya, orang ini coba. Iya. Luar biasa. Siap. Nggak ada yang dari Jepang, dari Korea kan pulang semua. Sana. bisa. Walaupun ternyata keluarga saya bukannya. Iya, walaupun mudik dari Jakarta nggak boleh, tapi kalau negeri boleh kan, luar negeri. Oh, Nyampe sini. oh iya betul. Iya. Jadi terobos Pak. Iya, Siap, ngajak pribadi siap. nyampe ke panggung langsung. Iya benar. Terus gimana? Jadi tradisi di kita itu sering setiap bulan juga ada. Apalagi di momen Ramadan juga sering juga. Kemudian Lebaran itu yang hal yang istimewa. Jadi satu keluarga kumpul, Rame-rame lah. rame. Kuburan itu rame. Dan itu tradisi di Indonesia lah. Di Indonesia ikutin Umumnya. tradisi umumnya lah Bapak Umumnya, ya iya. ini. Nah itu dari Pak Ahmad. Nah kalau Pak Edi sendiri gimana nih Pak hukumnya orang yang ziarah kubur pada saat Lebaran lah atau sebelum Ramadan? Boleh saja ya. Semua kita itu hidup akan mati. Iya. Semua hidup pasti mati. Nah, gimana caranya kita bersilaturahim kepada orang yang meninggal? Yaitu kita datang dengan menghadirkan atau datang kepada kuburan. Nah, itu cara untuk bersilaturahim kepada yang sudah tiada, yang sudah mendahului kita datang dan doa di situ untuk mendoakan yang sudah tiada.
bukan yang diharamkannya, yaitu ya. yang meminta-minta Ya. di makam ya. Kadang ada yang di pinggir jalan Makam gitu gitu. loh, Pak. Oh, iya. Boleh. Jadi intinya sih meminta-minta kepada kuburannya gitu loh. Tapi yang Pak, diharamkan ya. boleh nggak sih kita berdoa melalui di rumah aja tanpa harus ke kuburannya atau emang harus seperti itu, Pak? Boleh-boleh saja, tapi lebih utamanya kita hadir karena rumah yang sudah meninggal ya di kuburan. Iya. Maka dari itu kita harus datang ke makam untuk bersilaturahim yang sudah tiada. Kalau di rumah sih semua juga Ya, bisa, mungkin tapi malam Jumat, iya. kita kan punya yang sudah meninggal kan punya rumah juga, yaitu di alam kubur, alam barzah. Jadi kita harus juga mendatangi alam barzah itu untuk bersilaturahim kepada yang sudah mendahului kita semua. Mungkin kalau tidak sempat ya bisa dari rumah berdoa. Boleh Nah, bareng-bareng. misalkan ini kan nggak boleh mudik, misalkan dari Jakarta. Nah saya nih Pak, kan iya ini kan nenek Kirim apa doa, kan jauh, jauh nih, nah itu Wonosobo ya. mungkin Wonosobo ke Bumen, nah itu mungkin dari sini juga ini ya, karena sudah dilarang nih buat mudik Pak. Nah, iya. Itu karena kebijakan Memsedihkan. pemerintah, ya maka dari rumah saja dari sini. Nggak Kecuali apa-apa. bisa ya seperti saya, mudiknya paling ke Desa Comberan bisa masih boleh. Masih daerah, Sama masih pemerintah. satu ini Iya, ya. masih. Wilayah 3 bisa lah, Tiga pokoknya masih aman bisa. di sini. Dan Nggak begini, ada Bon. macet. Ya ketika kita ziarah kubur itu kita mengingatkan ya bahwa kita ini akan meninggal, benar Pak Idris ya. Betul sekali, seperti itu. Dan sekarang ini kita hidup, kenikmatan yang kita rasakan ini, kehidupan ini diharapkan oleh penduduk kubur itu pengen bangkit lagi yang di alam kubur nih, untuk memperbaiki diri. Jadi ketika kita datang ke kuburan itu hikmahnya supaya kita ingat mati, dan orang yang paling cerdas itu ya orang yang ingat meninggal, Meninggal. supaya kita bisa memperbaiki diri terus setiap Makhluk hari. hidup pasti akan meninggal. Meninggal semua ya. Yang muda belum tentu dia Belum lama tentu. Pak ya, tapi bisa jadi besok. bisa jadi. Yang tua belum tentu dia duluan Pak ya. Maka Baik. yang muda-muda ini dulu Pak ya. Ya itu ya untuk ziarah kubur berarti diperbolehkan ya. boleh. Tidak ada haram atau seperti Tidak apa ada. hukumnya Pak ya. Nah terus setelah lebaran biasanya ada momen syawalan. Melakukan Pak syawalan? Puasa syawal? Oh ya, Syawal itu sama juga tradisi. Tradisinya gimana nih Pelausan nih? Kalau- Kayaknya Pelausan itu desa yang paling tradisinya masih kental banget. Lumayan, Pak. alhamdulillah. Iya, gimana tuh Pak? Jadi tradisi Syawal itu biasa di kampung-kampung khususnya di Cirebon gitu ya. Apalagi dari yang daerah adat seperti Benda ya. Iya, Karena bener. di tahun ini kebanyakan itu pemahamannya itu tentang benda ya. Jadi kalau Syawal itu biasanya di kita itu ada rayanya, kalau di Benda itu Oh berarti talun itu kiblatnya ke rata-rata, Rata-rata. tapi nggak semuanya, nggak semuanya. Jadi nanti ada pada Syawal. Jadi puasa lagi dua tanggal 2 lah. Satu minggu. satu Ya, minggu. dari mulai tanggal 2 6 hari. sampai 6 hari puasa Syawal di kita. Setelah puasa syawal apa nih Pak? Apakah kalau saya biasanya selesai syawalan itu bikin lagi opor, ketupat Oh, iya, lagi iya. ini kayak lebaran aja. Jadi ada hari rayanya lagi Syawalan Iya, itu. nah itu, Setelah puasa itu ada hari rayanya lagi. Iya jadi kita bikin Rame lagi, kumpul-kumpul ketupat lagi, opor lagi. Kalau saya kayak gitu Pak. di Iya, rumah sama tuh. seperti itu. Nah itu momen syawalan. Nah kalau yang saya mau tanya ke Pak Idris nih Pak, biasanya yang perempuan nih khususnya Pak ya, biasanya dia itu mengkodo puasa Ramadan di bulan Syawal. Nah itu gimana hukumnya Pak? Apakah kita dapat juga nih pahala Syawalnya, ataukah kita utamain udah puasa mengkodo Ramadan dulu, Syawalannya nanti setelah kodo, atau gimana tuh Pak? Baik. Lebih baiknya. Jadi kita membahas Syawal dulu ya. Puasa sunnah di bulan Syawal itu ada 6 hari. 6 hari itu tidak mesti harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Itu tidak mesti harus langsung 6 hari. Yang jelas di bulan Syawal itu kita puasa selama 6 hari dan akan mendapatkan pahala 1 tahun kita berpuasa. Maka dari itu kita harus maksimal mungkin untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Dan untuk perempuan nih yang kita pasti punya halangan ya, untuk perempuan ada punya hutang puasa, kita membayarnya di bulan Syawal ya. Itu juga termasuk mendapatkan kaidah atau pahala bulan puasa bulan Puasa Syawal. Syawalnya. Jadi Niatnya- dua-duanya dapat. Niatnya tetap wajib kodo. kodo. Nawa itu soma ghadi. Berarti niatnya mah mengkodo ya? Mengkodo harus Iya, wajib. mengkodo Tapi puasa. dengan kita niat mengkodo membayar hutang kita puasa bulan Ramadan, kita juga mendapatkan pahala
puasa sunnah Syawal. Tapi kalau misalkan udah selesai kodenya, kalau bisa dilanjutkan dengan puasa Syawal Pak Syawalnya, ya. yang lebih baik. Itu ya Pak ya. Ya enggak mesti. Kalau kita sudah 6 hari ya sudah. Tapi kalau mau terus nambah lagi nggak Iya, masalah. barangkali ada yang mau nambah gitu kan masih Boleh, libur nih Pak, momen-momennya boleh. masih libur. Iya. Nah itu ya berarti di tetap dapat pahala puasa Syawalnya Pak Betul ya. sekali, tetap dapat. Itu berarti Bapak juga melaksanakan puasa raya, puasa Syawal juga ya. Amin. Pak Ahmad juga ya, Pak Idris juga ya. Amin. Semoga insya Allah. Nah, terus momen Idul Fitri. Kebanyakan nih Pak ya, mungkin Pak Idris, Pak Ahmad dari kecil nih, yang namanya Idul Fitri itu selalu identik dengan Lebaran. Ya. Idul Fitri itu pasti Lebaran. Kenapa itu Pak? Idul Fitri biasa disebut dengan Lebaran oleh masyarakat umum atau kita nih anak kecil nih. Apa sih Pak yang pertama gitu? Kenapa? Siapa nih yang menyebutkan pertama Idul Fitri adalah Lebaran? Tahu nggak nih Pak? Atau mungkin Pak Ahmad dari Siapa kecil tuh? banyak yang Ya, Lebaran itu sebenarnya kosakata dari bahasa Jawa ya. Lebaran itu lebar, lebur, lebar ya. Lebaran itu mungkin selesai ya. Selesai kita menunaikan ibadah puasa. Mungkin di kamus besarnya juga ada Pak ya? Mungkin. Ada Pak, ada. Tapi bahasa Jawanya Ada kamus besar bahasa kalau bahasa Indonesia. Jawanya itu lebaran. Ya kalau di kita, pemahaman di kita, lebaran itu ya hari terakhir puasa Ramadan sebulan penuh yang diharapkan segala maksiat ditinggalkan semua tuh waktu Ramadan. Dan pada 1 Syawal kita berharap bahwa kita kembali fitri, suci kembali. seperti bayi baru lahir. Makanya banyak yang pakai baju lebaran warna putih Pak Warna ya. putih, Semoga ya. suci ya. Amin. Allah. Apa itu putih suci berarti Iya. itu. Oh iya, Amin. saya udah suci loh, saya mana Ya, nanti nih. luar biasa, oh ya bener ya. Ini lebaran. Ya berarti itu dari kacamata Pak Ahmad. Kalau Pak Idris gimana nih Pak? Dari Ya. kecil ya Pak ya kayaknya. Lebaran itu Idul Fitri. Lebaran, lebar. Bukan. Yang ngomong Kenapa? Pak Idris Kenapa lebar. lihatnya ke saya? Ya jangan lihat saya tuh. Lebar. Yang namanya lebar itu banyak maknanya. Yang namanya lebar itu bisa lapang. Bisa Ya, lebar. betul. Nah, jadi untuk apa kita berlebar-lebar? Maksudnya apa? Kita itu harus lapang dada ya, lebar hatinya untuk saling memaafkan. Ya. Apabila ada yang salah, kita maafkan. Kalau kita punya salah, kita harus minta minta maaf. Jangan kita masih ada rasa benci. Ya, kalau kita lebaran masih ada rasa benci, berarti puasanya tidak berpengaruh sama Anda semuanya ya. Oh, serem ya, Pak ya? Maka dari itu kita lapar aja. jaga hati ya, benar-benar jaga hati. Kalau sudah lebaran, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, yang sudah saudara atau teman kerja dan sebagainya yang pernah salah kepada kita semua, kita lebarkan. Ya, Kita lebar. lubarkan, selesaikan masalah itu, selesaikan. Udah, kita buka lembaran baru lagi. Tutup buku Pak ya. Tutup buku. Beli buku yang baru Pak ya. Nah, maka dari itu Masih bersih. kita harus belajar ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas memaafkan dan meminta maaf, insya Allah sejahtera semuanya. Amin. Makmur semuanya, Amin. tentram semuanya, dan harmonis tentunya ya. Amin. Jadi tetap harus lebar ya. Kasihan, lebaran, saling memaafkan. Jangan sampai ada masih hati kita membenci atau tidak suka kepada orang lain. Udah, kita harus memaafkan semuanya. Seperti itu. Ya itu ya, jadi nah terakhir nih Pak, mungkin Bapak sering dengar mungkin pas lebaran minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bener nggak Pak? Oh, iya. Nah itu sebenarnya arti dari minal aizin wal faizin itu bener nggak Pak? Mohon maaf lahir dan batin, atau mungkin ada pengertian yang lainnya mungkin Pak Idris? Baik. Minal aizin wal faizin itu artinya dari orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Maksudnya kembali apa? Kembali suci. Ya, Dari yang tadi Pak Ahmad bilang. Seperti yang tadi bayi, Pak ya, Ahmad seperti bayi. bayi karena sudah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Kita dijaga maksiatnya, dijaga amal-amal solehnya, kita dijaga mata dan semua anggota tubuh kita itu dijaga untuk menjadi manusia yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita kembali seperti bayi yang baru lahir, tiada dosa. Semoga kita semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Amin. Dan kita
dan orang-orang yang menang. Menang apa? Melawan hawa nafsu selama 1 bulan, ya, tidak makan, tidak minum, dan kita melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, sholat tarawehnya, terus tahajudnya, tadarusnya, sahurnya, kita laksanakan dengan baik, ya. Itu yang namanya kita menjadi orang-orang yang menang. Jadi kalau kita ada yang ngomong minal aidin wal faizin, itu jangan jawabnya sama-sama. Nah, itu biasanya. Amin, jawabannya ya. Ya jawabannya harus amin. Nah, itu. Masa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jawabnya sama-sama. Ya enggak benar. Kebanyakan mungkin seperti itu kayak. Ya, maka dari itu ya, kita minal aidin wal faizin jawabannya amin. Kenapa bisa disatukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin? Nggak masalah, itu karena kan beda kalimat. Beda ya. Nah, kalau ini kan kita kembali dan kita orang-orang yang menang. Amin. Mohon maaf lahir batin, kita mengucapkan maaf kepada orang yang kita ketemui. Jadi nggak masalah. Tapi untuk menjawab minal aidin wal faizin jangan sama-sama ya, tapi jawabannya amin. Seperti itu Bunda Eja. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang di jalan minal aidin wal faizin, jangan kalian sebut sama-sama ya. Iya, Langsung benar. amin ya. Mungkin yang sekarang lagi perjalanan mau ke rumah keluarga atau tetangga. Nah, itu yang tadi Pak Idris jelaskan. Cara mudik pun. Ya mungkin Yang tidak ada mudik, yang tidak punya kampung halaman, mungkin bisa jadi seperti itu. iya, saya tidak punya kampung halaman. Sedih banget ya ampun. Ya itu terima kasih loh Pak Idris, Pak Ahmad atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah kemarin selama kultum sudah membantu tim Da Ambiar, sudah ada di channelnya Da Ambiar. Jangan kapok-kapok Pak ya untuk tahun depan. Insya Allah. Kita rilis Kalau kembali. masih hidup. Amin. Amin ya Allah. Nanti kalau misalnya Bapak sudah tidak jarang saya. Aduh, Penting harus ya. Harus. Dan biar harus ziarah ya. Kita Da Ambiar akan ziarah ke Pak Ahmad, oke? Aduh, berat. Ya Ciara sekarang masih hidup juga nggak apa-apa. Iya. Silaturahim ke rumahnya. Ya, itu penjelasan dari Pak Idris dan Pak Ahmad. Semoga bisa dipahami oleh sobiar yang ada di rumah. Terima kasih untuk para sobiar yang selama sebulan ini sudah mengikuti perjalanan Da Ambiar dari kultum sampai dengan podcast Lebaran untuk hari ini. Nah, penutupnya mungkin Bunda meminta untuk Pak Idris dan Pak Ahmad untuk takbiran di hari Lebaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira fasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami dari Da Ambiar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya.